Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, mahasiswa Universitas Perjuangan Prodi Teknik Sipil angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meninjau hasil laporan yang saya lakukan untuk kebutuhan tugas rekayasa transportasi, di mana cakupannya seperti volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, inventarisasi jalan, dan tingkat pelayanan jalan. Masing-masing sub tersebut memiliki perbedaan, karena volume lalu lintas sendiri di mana dia mencari profil existing jalan, besaran volume, yang puncak, fluktuasi, proporsi, dan split distribusi. Untuk survei berikutnya seperti kecepatan kendaraan, melakukan analisis kecepatan arus lalu lintas pada kendaraan yang melintas. Survei sendiri dilakukan dua survei, yaitu survei manual dan penggunaan speed gun. Survei manual sendiri berdasarkan jarak dan waktu kendaraan tersebut dihitung dari berapa lamanya melintas sepanjang 50 meter, dan kemudian inventarisasi jalan, di mana perlengkapan jalan yang ada pada ruas jalan Siliwangi. Dari ketiga hasil tersebut, maka dapat ditentukan tingkat pelayanan jalannya, seperti volume rasionya dan kinerja ruas jalan. Untuk survei yang dilakukan pertama adalah volume kecepatan, di mana tahapan awalnya adalah melihat profil keadaan ruas jalan tersebut, kemudian melakukan penghitungan berdasarkan aplikasi multi counter, menghitung kendaraan berdasarkan jenisnya. Dibedakan seperti low vehicle untuk kendaraan bermotor, medium vehicle, high vehicle, dan unmotorized, di mana masing-masing tersebut nantinya dapat dibedakan ke arah proporsi. Dari proporsi inilah dapat terlihat kendaraan mana yang paling mendominasi. Setelah menghitung besaran volume, maka dapat menentukan jam puncak kendaraan yang melintas. Karena ada 3 perhitungan yang dilakukan, yaitu pada jam sibuk, pagi, siang, sore. Dari ketiga ini terlihat besaran volume kendaraan yang melintas, maka dapat ditentukan jam puncak kendaraan atau banyaknya kendaraan yang melintas pada waktu tersebut, dan dilanjutkan oleh fluktuasi kendaraan yang melintas. Fluktuasi di mana besaran kendaraan yang melintas dapat terlihat dan divisualisasikan oleh grafik. Kemudian proporsi adalah kendaraan terbanyak yang mendominasi melintasi ruas jalan tersebut, dan split distribusi adalah yang membedakan antara ruas jalan A ke B atau B ke A. Di sini saya mensurvei jalan Siliwangi, di mana jalan Siliwangi menjadi jalan terdekat dan profil dari jalan Siliwangi sendiri adalah jalan primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. Ini adalah jumlah penduduk kota Tasikmalaya pada tahun 2019 berdasarkan website data kota Tasik. Ini adalah hasil volume kendaraan arah Brigif ke arah Siliwangi dan arah Siliwangi ke arah Brigif. Nah, hasilnya
proporsi dapat terlihat bahwa kendaraan sepeda motor paling mendominasi pada ruas jalan tersebut. Yang speed distribusinya adalah jalan bahwasanya jalan Brigif ke arah Siliwangi jauh lebih banyak daripada arah Brigif ke Siliwangi. Masuk di kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan sendiri menganalisis kecepatan pada arus lalu lintas pada ruas jalan Siliwangi, di mana survei yang dilakukan ada 2 tahapan, di mana tahapan pertama adalah survei manual dengan stopwatch dan jarak sepanjang 50 meter, dan yang kedua adalah penggunaan aplikasi Speedgun. Cuma untuk Speedgun ini karena basicnya adalah video, maka mungkin tidak bisa ditampilkan dalam presentasi ini, dan hasil dari survei tersebut dapat ditentukan penentuannya kendaraan tiap-tiap kategori dengan berapa kecepatan yang didapatkan. Ini bentuk dari survei manual, penggunaan spot speed, di mana penggunaan stopwatch dan jarak. Hasil tabel pada kecepatan pada analisis yang dilakukan masuk ke inventarisasi jalan, di mana perlengkapan jalan yang ada pada ruas jalan tersebut, kemudian jarak yang disurvei adalah sepanjang 200 meter terbagi 3 segmen, sepanjang per segmennya itu sepanjang 50 meter terbagi 4 sepanjang 50 meter, sehingga dapatlah hasil data teknis dan non teknis pada ruas jalan Siliwangi, seperti dimensi jalan, struktur jalannya, dan ini bentuk dari jalan Siliwangi sepanjang 200 meter. Dan ini adalah bentuk potongan segmen pertama pada jalan Siliwangi, di mana trotoar bahu jalan, lebar jalan lalu lintas, dan berjalan Rumaja. Ini adalah data teknis dan non teknis pada segmen pertama, dan ini adalah bentuk dari dokumentasi hasil survei yang dilakukan pada segmen pertama. Dan ini adalah data teknis dan non teknis sepanjang jalan 50 meter segmen kedua. Dapat terlihat perbedaannya. Segmen kedua memiliki penampang jalan yang lebih pendek 10 cm dari segmen pertama. Kemudian data teknis dan non teknis, hasil dokumentasi, dan berikutnya adalah segmen ketiga, di mana bahu jalannya lebih pendek, hanya sekitar 60 cm. Dan ini adalah dokumentasi pada segmen ketiga. Dan berikutnya segmen keempat, kondisi jalan yang lebih lebar, bahu jalan yang lebih pendek, dan ini dokumentasinya. Hasilnya adalah data teknis pada lokasi survei penelitian, di mana jalan Siliwangi sebagai jalan lokal primer berbahan aspal permukaan jalannya, dan inventarisasinya sendiri PJU, zebra cross, trotoar, bahu jalan pada sisi kiri dan kanan. Melanjutkan pada hasil tingkat pelayanan aja. Ini berdasarkan data MKJI, di mana A sampai F. Dan ini adalah kondisi jalan existing
yang ada pada ruas Jalan Siliwangi. Spesifikasinya seperti 2/2 undivided atau tidak terbagi median, pemisah jalan. Lebar jalannya 6,5, lalu lintas masing-masing arahnya adalah 50-50. Bahu jalannya 1,5 meter, dan low level karena hambatan bahu jalannya sangat sedikit, maka termasuk kategori low level. Dia berdasarkan rujukan MKJI, pedoman MKJI. Dari sinilah dimana tingkat pelayanan jalan dapat dihitung. Ini adalah penjelasan dari MKJI, dan ini adalah hasil analisis yang dilakukan berdasarkan inventarisasi, di mana 2.900 berdasarkan dari 2/2 undivided atau kondisi jalannya, 0,87 berdasarkan dari lebar bahu jalan, 1 berdasarkan adalah kendaraan masing-masing yang melintas, arah yang melintas, 0,97 adalah dari bahu jalan, dan 0,94 adalah berdasarkan jumlah penduduk yang seperti pada tabel data Kota Tasik, yaitu 719, maka hasilnya ada 0,9, dan 2.300,47 adalah kapasitas jalannya. Satuannya adalah SMP per jam, satuan mobil penumpang. Dan ini adalah jenis kendaraan atau nilai total kendaraan SMP-nya, dimana hasilnya adalah 480,55. Maka visi rasionya kendaraan yang melintas dengan hasil dari 2.300,41 didapat 0,20. Dengan hasil visi rasio yang 0,20 ini, maka tingkatannya dapat ditentukan bahwa Jalan Siliwangi masih pada tingkatan A, yang artinya di mana kondisi arus lalu lintasnya bebas dengan kecepatan tinggi. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Setelah dilakukan analisa pada hasil survei dengan berdasarkan volume, kecepatan, dan inventarisasi, maka kinerja ruas Jalan Siliwangi dapat dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Namun kecepatan operasinya ini sudah mulai dibatasi ya, karena seiring berjalannya waktu populasi jumlah kendaraan yang akan terus meningkat, dan pengemudi ketika sudah meningkat dan pengemudi hanya memiliki kebebasan yang cukup untuk memiliki kecepatan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan berdasarkan hasil analisis. Hal yang saya dapat dari analisis yang dilakukan pada keempat tahapan tersebut untuk mata kuliah rekayasa ini, tugasnya cukup bagus karena terstruktur dan sistematis. Melakukan survei pada saat bulan puasa panas-panas cukup membuat capek juga. Namun hal ini akan juga sangat bermanfaat bagi saya pribadi, karena hal ini kita dapat menentukan bahwa tingkatan pelayanan jalan harus diperhitungkan secara matang. Sehingga kondisinya akan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaklum karena cukup padat juga pengerjaan presentasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.